Oke, selamat pagi semua. Kita teruskan kuliah kita dalam manajemen strategi pada hari ini ya, dengan lebih lanjut membahas tentang perumusan atau formulasi strategi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar strategi dalam hal eh, bisnis strategi, ya, strategi bisnis dalam unit bisnis, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau perusahaan itu beroperasi pada lebih dari satu unit bisnis, itu berarti dia tidak lagi memerlukan strategi yang seperti kita pelajari minggu lalu ya. Uh, Kalau perusahaan itu beroperasi lebih dari satu pasar produk ya, dia tidak lagi menggunakan bisnis strategi saja ya. Jadi ada perbedaannya. Sekarang lebih dari satu pasar produk. Ya. Strategi korporat itu adalah cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari berbagai macam aktivitas pasar yang lebih dari satu, multi market activities ya. Lebih dari satu. Dia menjual bukan hanya satu jenis produk di satu jenis pasar, tapi banyak di luar itu ya. Nah, dalam hal ini berarti perusahaan harus berpikir ya, bagaimana ya meningkatkan keunggulan strateginya sehingga bisa lebih luas lagi ya menanggapi kesempatan yang ada di pasar ya. Nah, dalam hal ini perusahaan harus mempertanyakan ya, apakah perlu perusahaan harus mengambil alih kepemilikan dalam rantai nilai perusahaan ya. Rantai nilai perusahaan kan itu ada dari hulu ke hilir ya, dari input ke output ya. Berarti kita mengambil alih perusahaan yang memberikan input kepada kita, mengambil kepemilikan di sana, atau ke perusahaan hilirnya yang menjual produk kita. Bisa seperti itu ya. Kalau kemarin kita belajar value chain, rantai nilai itu mulai dari bahan baku awalnya sampai bahan setengah jadi, kemudian diproses, kemudian pada barang jadi. Nah, perusahaan mungkin berada pada satu titik di dalam value chain ini ya, dia bisa mundur ke belakang atau maju ke depan. Itu namanya integrasi ya. Kalau yang sifatnya ke hulu dan ke hilir itu namanya vertikal, ya, vertical integration ya. Kalaunya merambah ke bisnis yang lain ya, yang sejenis ya, produk atau jasa yang sejenis, maka itu horizontal sifatnya ya, horizontal integration ya, horizontal ke samping ya. Misalnya perusahaan industri makanan, dia juga mengambil industri makanan lainnya ya, mau mengambil alih di sana ya. Misalnya perusahaan mie satunya lagi mengambil alih perusahaan mie yang lain, itu kan perusahaan sejenis, itu horizontal namanya ya. Nah, apakah perusahaan mau ngambil strategi semacam itu? Ya kita pelajari hari ini ya. Ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal, menjadi diversifikasi, ya diversifikasi. Dan juga perlu memikirkan apakah perusahaan mau mengembangkan pasarnya melewati batas wilayah tertentu, ya batas geografis tertentu. Tidak lagi misalnya fokus di satu daerah tertentu, tapi sudah menjadi seluruh negara nasional, atau mungkin ke luar negeri, global, ya. Nah, bagaimana melakukan strategi seperti itu kita coba pikirkan, ya. Nah, apa namanya? Berarti ya ada berbagai macam dimensi perusahaan, apakah dia mau mengembangkan secara vertikal atau secara horizontal, atau skopnya bisa meningkat, skop wilayahnya bisa meningkat. Ya. Dan ini akan menentukan batas atau boundary perusahaan. Ya, perusahaan bisa meluas, ya, melebar, ya, dan arahnya bisa kemana-mana. Ya. Nah, untuk dapat melakukan integrasi vertikal, ya, perusahaan harus mempertimbangkan dua isu. Ya, pertama, kenapa dia harus melakukan uh, melakukan integrasi vertikal? Why? Ya, vertical integrated atau coordinated. Ya, koordinasinya bagaimana? Ya,
apa tujuan koordinasi vertikal? Itu kan koordinasi, kalau mengintegrasikan kita mengkoordinasikan masalah input dan outputnya ya. Apa manfaatnya, apa keuntungannya kalau ternyata perusahaan harus melakukan integrasi secara vertikal ya. Dan bagaimana membuat ya integrasi vertikal tadi terkoordinasi dengan lebih baik, karena sekarang tidak lagi sederhana ya, perusahaan akan semakin berkembang, semakin luas ya, sehingga tidak lagi sederhana. Dan bagaimana itu nanti mengkoordinasikannya, itu juga pertanyaan yang harus perlu dijawab oleh manajer topnya ya. Nah, dalam buku kita ya, dalam buku kita yang kemarin saya sharing ya, ini bukunya ya. Jadi diversifikasi itu bisa mencakup horizontal ya, atau sama sekali bukan ya, bisa horizontal integration ya. Nah, kenapa perusahaan bertambah besar ya? Itu dengan sengaja bertambah besar dengan meluaskan boundary atau cakupannya, itu bisa karena berbagai macam sebab ya. Mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan profitabilitas ya, profitnya. Meningkatkan profitnya, mungkin ada kesempatan yang lebih banyak kalau kita meningkatkan profit, kalau kita bisa menekan harga dengan mengambil alih saja inputnya. Bisa jadi seperti itu ya kan? Daripada kita Bapak, repot-repot harga ada tergantung. yang belum di ACC, Bapak. Oh ya, mana orangnya ini? Kalau sudah mulai susah saya konsentrasi kalau belum masuk. Dari tadi tidak bisa masuk di Asimade ini. Tahu. Oke, ya kita teruskan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas ya, dengan dia berusaha mengambil alih bisnis yang terintegrasi ya. Atau bisa juga untuk mengurangi cost atau biaya. Ya, kita ingat kemarin yang menurut economies of scale ya, skala ekonomi ya, cost akan bisa ditekan kalau kita bisa memproduksi barang yang semakin banyak ya. Karena kita menggunakan aset tetap yang biaya tetap yang sama, yang bisa kita sebarkan kalau outputnya banyak. Nah, demi untuk itu kita bisa memperbesar skala kita dengan tidak hanya cara alami, kita bisa menggabungkan dengan perusahaan lain atau mengambil alih perusahaan lain sehingga skala kita jadi lebih besar. Bisa seperti itu ya. Atau bisa dengan bergabungnya berbagai macam perusahaan juga akan meningkatkan market power ya, kekuatan dia di pasar. Dia bisa mengkonsolidasikan industrinya ya, sehingga menjadi skalanya lebih besar, cakupannya pun akan lebih luas. Kemudian ketiga adalah mengurangi risiko ya. Risiko bisa dikurangi karena sekarang tidak ada lagi hambatan antar perusahaan ya. Perusahaannya sudah jadi pihak yang sudah dalam satu payung istilahnya, mereka bisa mengurangi risiko ya berkaitan dengan posisi strategi dia ya. Baik, kalau kemarin kita belajar 5 kekuatan industri strategi ya kan, ada berhubungan dengan pelanggan, ada hubungan dengan supplier. Nah, mungkin dengan supplier bisa kita batasi, dengan pelanggan pun akan lebih mudah kita ini kan dengan melakukan integrasi secara vertikal maupun horizontal. Kemudian bisa juga tujuannya adalah untuk memotivasi manajemen ya, sehingga mereka mau berusaha lebih baik lagi, mencapai target yang lebih baik lagi, hambatannya akan kita kurangi dan sebagainya, maka akan jadi kesempatan bagi mereka untuk berkembang lebih lanjut. Nah, perusahaan harus menanyakan 3 hal ya, seberapa dalam tahap mana perusahaan mau mengambil dalam rantai nilai ya, dan seberapa banyak cakupan produk dan jasa yang ditawarkan, dan dalam area wilayah mana kita mau bertransaksi. Dan nah, kalau menurut
teorinya, ya kan, menurut teorinya di buku diterangkan ada menurut ilmu ekonomi yang namanya ekonomi biaya transaksi, ya transaction cost economics, ya. Menurut teori ini, ya, apa namanya, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu kalau dia bertransaksi akan menimbulkan biaya, ya. Dan biaya ini bisa mahal, bisa murah, tergantung dari kondisi yang dinamakan pengaturan secara institusionalnya, sehingga pasar itu beroperasi dengan baik. Kalau pasarnya efisien, itu mungkin biaya transaksi tidak terlalu mahal, ya, sehingga orang akan bisa bertransaksi dalam pasar dengan lebih baik. Cuman ada situasi di mana antara satu pasar, satu pelaku perusahaan dengan perusahaan lain akan timbul transaksi, cost transaksi yang mahal, ya, yang mungkin tidak cukup bisa diterima sehingga mereka bisa memutuskan hal lain, ya. Jadi dia transaksi itu adalah biaya yang berhubungan baik secara internal maupun eksternal, ya. Di dalam perusahaan juga muncul ada biaya transaksi, di luar perusahaan juga muncul, ya. Yang pada intinya adalah berkaitan dengan pertukaran ekonomi yang terjadi, ya. Tiap terjadi pertukaran ekonomi timbul adanya biaya transaksi. Ya, eksternal itu berhubungan dengan pihak di luar, ya, perusahaan, akan timbul cost di situ karena ada kita berkontrak, ya kan, atau kita melakukan transaksi, kita dengan kata lain harus berkontrak dulu, mengadakan perjanjian dulu, jual dan beli misalnya, ya. Kemudian ada negosiasi, kemudian kalau kontrak itu tidak putus satu saat, tapi panjang prosesnya, ada proses monitoring atau pemantauan, dan juga kontrak itu harus ditegakkan kalau itu dijalankan supaya pihak tadi sepakat dengan kontrak atau ikatan yang terjadi di antara mereka. Nah, itu kan muncul ada yang dinamakan biaya transaksi, ya kan. Kalau kita berhubungan dengan pihak luar akan muncul biaya transaksi seperti ini. Kemudian biaya transaksi juga muncul di dalam perusahaan, ya. Nah, ini terutama berkaitan dengan hierarki atau proses-proses biaya berkaitan dengan administrasi dalam perusahaan. Ya, tetap ada biaya itu, cuman ini diperhitungkan apakah ini cukup memberatkan atau tidak, ya. Nah, berdasarkan itu maka akan muncul apa yang dinamakan biaya transaksi, sehingga bisa memutuskan perusahaan apakah dia bisa melebarkan boundary atau cakupannya itu keluar perusahaan atau tidak. Ya, ini berhubungan dengan keputusan apakah dia mau buat sendiri dalam perusahaan atau beli di pasar di luar. Nah, itu yang jadi ininya. Apakah kita beli sendiri bahan yang kita perlukan, buat sendiri, ya? Apakah kita beli saja dari luar? Nah, ini kalau menurut transaction cost ekonomi itu bisa muncul karena, ya, bila cost atau biaya untuk melakukan sendiri itu lebih murah dari biaya kita bertransaksi di pasar, ya. Jadi kata lain C in-house-nya lebih kecil dari C market, ya. Maka perusahaan mending buat sendiri saja, ya, dengan cara apa? Dia melakukan integrasi secara vertikal dengan memiliki produksi yang untuk input yang diperlukan, atau mungkin channel distribusi untuk output yang dihasilkan, ya. Kalau dia menganggap lebih murah, ya, kita buat sendiri, mending kita buat sendiri. Dengan cara seperti apa? Kita ambil saja perusahaan input yang memproduksi barang kita. Itu kalau dia berpikir bahwa cost transaksinya lebih murah daripada sekedar beli dari luar, ya. Itu rasionalnya atau alasannya menurut ekonomi transaksi, ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau ternyata kita bikin itu ternyata prosesnya lebih sulit, ya, ini kita beli dari luar saja, ya, dari pasar, ya, kita beli jadi saja, ya. Pilihannya seperti ini, ya, apakah analoginya seperti ini, apakah Anda mau masak sendiri di rumah atau beli jadi di luar? Ya, gitu kan. Kalau lebih murah kita memproduksi, mending kita beli sendiri, ya. Apa namanya, kalau umumnya, ya, umumnya kalau kita memasak sendiri itu lebih murah, ya kan. Kita cuma beli bahan baku, kita masak sendiri, ya kan. Lebih murah. Tapi kalau kita beli jadi, ya sudah mahal, sudah ada ongkos lain dikenakan pihak lain, belum lagi ongkos transaksi. Kalau Anda beli dari Gojek misalnya, ya, ada cost transaction di situ, ya kan. Kadang Anda berpikir dua kali, oh ternyata mahal sekali kalau beli dari sini, karena memang itulah kalau kita beli dari pasar, ya. Apalagi kalau ada servis tambahan mengantar atau delivery ke rumah, nah itu akan muncul biaya seperti itu. Nah, perusahaan juga sama, ya, apakah mereka memutuskan masak sendiri kah atau beli dari luar?
ya. Itu ditimbang-timbang sama mereka seperti apa ini ya bagusnya ya. Kalau dia melakukan integrasi secara vertikal, dengan kata lain membuat sendiri ya, itu berarti ada banyak keuntungan yang didapat. Pertama mungkin keputusannya bisa langsung dia tetapkan ya, command and control decision ya, sehingga dia bisa menjalankan kekuasaan dia untuk bidang-bidang itu ya. Misalnya perusahaan minyak goreng ya, daripada dia tergantung sama supplier ya, susah dia memberikan kendali, memerintahkannya segala macam karena bukan di bawah kendali dia, kan perusahaan lain ya. Maka dia mending saja kita beli saja kebunnya ya, kebun kelapa sawit aja kita beli sekalian, nggak repot kita. Nah itu kalau dia beranggapan cost-nya itu lebih murah ya kan. Dan itu akan memudahkan dia karena dia bisa mengenakan sendiri, mengatur sendiri, karena supply-nya bisa diatur sendiri. Demikian juga berhadapan dengan distribusi. Ya sekarang mungkin dia tidak punya saluran distribusi, dia mengandalkan orang lain sebagai distributor. Nah, ya tergantung. Ya. Tolong dikejar dong ini pemasaran kita harus, penjualan kita tahun ini harus banyak nih. Nah, tapi kan itu sukses apa tidaknya tergantung si distributor sebagai penjual. Mungkin daripada repot, udah kita jual sendiri aja lah, nggak tergantung sama dia, mungkin seperti itu. Jadi ada keuntungan keputusan mudah kita jalankan. Kemudian koordinasi juga akan lebih mudah, terutama untuk tugas-tugas yang rumit yang memerlukan pemisahan tugas yang terspesialisasi. Ya kan? Koordinasinya akan mudah karena mereka bisa atur sendiri, ya koordinasikan sendiri dengan pihak-pihak terkait, baik itu input bahan baku maupun distribusi ke pelanggannya. Ya. Kemudian juga ada investasi yang sifatnya spesifik transaksi yang bisa kita kembangkan, ya. Kita bisa atur sendiri, ya. Kita buat mesin khusus punya kita misalnya, ya, yang khusus bertransaksi untuk menjalankan operasional perusahaan, ya. Ini mungkin tidak banyak gunanya kalau di luar, ya, karena ini khusus untuk kepentingan perusahaan. Nah, kita bisa membuat investasi semacam itu, ya kan. Mungkin alat-alat peralatannya itu tidak ada orang jual di luar karena spesifik untuk penggunaan kita, terpaksa harus dikembangkan sendiri. Nah, dikembangkan sendiri ini investasi seperti ini kadang mahal, ya kan. Nah, itu perlu kekuatan bersama-sama. Kalau digabung dalam beberapa perusahaan yang sama dalam integrasi bisa akan dimungkinkan itu. Ya. Kemudian bergabungnya beberapa perusahaan, ya berbagai unit bisnis itu akan menciptakan ada yang dinamakan komunitas pengetahuan, di mana perusahaan itu saling menjaga hubungan baik, bertukar pikiran dan bekerja sama satu dengan lainnya, ya. Jadi tidak bekerja sendirian, ya. Jadi tidak bekerja sendirian, banyak supportnya sehingga dengan sumber daya yang banyak, ya pikiran yang banyak, ya dengan kepala yang banyak, mereka akan lebih bagus pekerjaan. Timbang hanya satu atau dua orang yang memikirkannya lebih bagus daripada kalau digabungkan bersama-sama, ya. Tapi juga akan muncul kekurangan yang ada, misalnya biaya administrasi akan banyak karena semakin besar perusahaan semakin besar birokrasinya, kemudian insentif juga kurang, dan juga ada muncul apa yang dinamakan principal agent problem, ya. Ini karena semakin besarnya perusahaan ada pemisahan antara pemilikan dan penguasaan, sehingga akan ada kepentingan yang berbeda-beda, ya, karena tidak lagi orangnya sama, ya, orang akan punya pikiran sendiri-sendiri atau kepentingan sendiri-sendiri, ini akan masuk ke situ, ya. Manajer mungkin tidak mudah dikendalikan karena mereka punya target atau kemauan sendiri-sendiri, itu akan muncul seperti itu. Nah, tapi harus diingat, ya, kalau kita menggunakan pasar itu baik juga, ya, kalau ternyata pasarnya efisien itu bagus, ya. Pertama adalah itu akan karena harga dan segala macam tidak ditentukan sendiri, itu menurut mekanisme pasar, menurut ekonomi kan, dia bergerak mencari titik equilibrium kan antara penawaran dan permintaan, sehingga pada satu titik itu akan lebih efisien, ya, akan memberikan insentif yang baik bagi manajer perusahaan. Kemudian lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel karena apa? Mereka bisa bertransaksi dengan lebih mudah. Kalau dengan perusahaan dalam, ya, antara satu unit dengan unit lain mungkin ya tidak banyak pilihan, ya cuman itu, ya. Tapi kalau di pasar kita punya banyak fleksibilitas, banyak pilihan. Harganya berapa macam-macam, ada spesifikasi macam-macam, ya. Bisa kita switch, kita pindah. Kita nggak beli dari situ, beli dari sini, ya fleksibel kita. Ya, tergantung harga dan speknya. Kalau kita mengambil dari dalam, ya, mengambil dari dalam,
itu tidak banyak pilihan. Ya, yang diberikan itulah kita ambil. Ya, kenapa ini kemahalan? Ya ini, ya karena memang dia nggak bisa di sananya. Jadi ada semacam itu. Ya. Kemudian dalam pasar juga ada kelemahannya. Pertama kita harus mencarinya, ya ada biaya dalam kaitan itu. Kemudian mungkin saja kontrak dan pengenaan kontrak itu tidak sesuai, ya kan. Kalau dengan orang dalam kan mudah kita mengaturnya, dengan orang luar susah, ya. Oke, dari apa namanya tadi ada dua pilihan kan, apakah kita ambil kerjakan sendiri atau kita beli pasar dari luar, ya. Nah ini dua pilihan ini sebenarnya ada alternatifnya, bukan hanya dua, ya. Perusahaan bisa membuat alternatif di luar dua ini. Tidak mesti dia harus kerjakan sendiri atau beli dari luar, tidak, ya. Ada di tengah-tengah yang namanya strategic alliance, aliansi strategik dengan pihak lain, sehingga kita bisa menjalankan operasional kita bekerja sama dengan pihak lain, tidak mesti harus dengan integrasi secara vertikal. Ya. Bisa dalam bentuk kontrak jangka pendek dengan pihak lain, short term kontrak, atau kita buat kontrak jangka panjang, ya, dengan pihak lain. Misalnya dengan lisensi, ya lisensi itu kalau kita nggak buat sendiri, kita kontrak sajalah dengan si pabrikannya. Oke, kami boleh nggak membuat ini di perusahaan kami, tapi kami beli lisensinya. Misalnya pabrik obat, ya. Pabrik obat itu kan lisensinya biasanya ke pembuat yang pertama, ya, patennya. Nah, kadang-kadang paten itu bisa diserahkan ke pihak lain dengan lisensi tertentu. Oke, kamu pakai paten saya, tapi kamu bayar segini ya nah, ibaratnya dia eh, bisa membuat itu dalam perusahaannya, tapi membeli lisensinya. Ya. Atau cara lain dengan franchising, waralaba. Ya, ini banyak di industri makanan misalnya, ya. Misalnya PT Gelael yang punyanya KFC itu tidak mesti dia bikin produk sendiri. Dia beli saja lisensi waralaba dari KFC. Kami beli di situ supaya kami bisa mengoperasional KFC di Indonesia. Kan dia belilah itu. Ya. Jadi dia tidak perlu buat sendiri resep KFC itu, dia beli saja waralabanya, dia operasionalkan di sini. Nah itu kan cara lain, tidak harus dia membeli perusahaan asalnya, ya kan. Itu namanya long term kontrak jangka panjang dengan pihak lain. Atau bisa dalam bentuk lain adalah joint venture, kerjasama. Ya, joint venture itu kita membuat lembaga baru, kita kerjasama dengan orang lain yang mungkin punya kemampuan baik itu ke input maupun ke output, kita kerjasama dengan mereka. Ya. Joint venture sifatnya ini misalnya banyak di industri makanan juga, misalnya merek-merek tertentu kerjasama dengan pihak lokal, ya misalnya Pepsi atau Pepsi kan nggak ada lagi di Indonesia karena kontrak mereka ternyata berakhir, joint venture mereka berakhir, ya. Nah, dengan perusahaan Indonesia-nya, jadi berhenti di sini. Nah, itu salah satu bentuk joint venture. Ya. Kemudian kalau lebih ini, kalau digambar ini ya, ini antara kontinuum ya, kisaran ya. Kalau sebelah sana semakin kurang integrasinya ya. Kalau kita membuat sendiri berarti integrasinya kurang dengan pihak lain. Kalau kita beli dari luar ya kan, beli dari luar kita sama sekali tidak berintegrasi dengan luar. Kita terpisah dengan si pihak lain tadi. Kalau kita semakin terintegrasi berarti semakin kita menyatu dengan pihak lain tadi. Dengan kata lain kita membuat sendiri dalam perusahaan. Nah, ada juga taraf yang lebih rendah, kita tidak membuat sendiri secara langsung, tapi mungkin lewat anak perusahaan. Itu namanya parent subsidiary relationship, ya, anak perusahaan yang membuat. Mungkin yang membuat tadi anak perusahaan di perusahaan lain, ya, tapi merupakan subsidiary dari perusahaan induk. Ya. Misalnya yang perkebunan kelapa sawit tadi perusahaannya lain, tapi dia akan menjual produknya ke pabrik minyak goreng, misalnya. Nanti pabrik minyak goreng menjual produknya ke perusahaan distribusi minyak goreng dia. Seperti itu. Ya. Misalnya Indofood itu punya perkebunan, Salim Plantation, dia punya pabrik kelapa sawit di Moli itu, terus dia jualnya ke Indomarko atau Indomaret, ya kan, itu distribusi penyaluran dia. Berarti dia terintegrasi penuh dari hulu sampai hilir. Semua dia kerjakan sendiri. Itu yang alternatif, bukan hanya membuat atau membeli saja, tapi ada alternatif lain. Nah, kita lanjutkan. Nah, integrasi ini ada yang tadi saya bilang ya, ada yang sifatnya ke hulu dan ke hilir. Ya, kalau ke hulu itu backward ya. Itu kita menuju ke hulunya, ke hulu ke sumber inputnya, ya, bahan bakunya. Ya, kalau misalnya tadi pabrik minyak goreng terus dia berintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit, itu adalah backward integration ya, ke hulu.
Tapi kalau misalnya pabrik kelapa sawit berintegrasi dengan Indomarko atau Indomaret, itu akan jadi forward vertical integration, ke hilir, ya, backward and forward. Jadi kalau menurut value chain kan ada rantai nilainya nih dari bahan baku, kemudian komponen atau barang setengah jadi, kemudian ada pembuatan barang jadi, kemudian selesai barang jadi dilakukan penjualan atau marketing, kemudian ada after sales service, setelah itu support dan lain sebagainya, tuh tahap kelimanya. Apakah perusahaan mau ambil kelima-limanya sekaligus? Nah, ini adalah pertanyaan mengenai vertical integration, ya. Dari 3 ke 2 dan 1 itu namanya backward, kalau dari 3 ke 4 dan 5 itu namanya forward. Itu ya, jadi ada backward and forward dalam integrasi vertikal, ya. Apa manfaatnya kalau kita melakukan integrasi vertikal, ya? Pertama itu ya, tadi sudah diungkapkan, sudah diulang lagi. Pertama, mengurangi biaya, ya. Cost kita berkurang, ya, karena cost transaksi akan lebih murah kalau kita mengambil dari dalam sendiri, ya. Kita bisa tekan cost minim mungkin karena rantai nilai kita punyai minimal separuh dari rantai nilai itu kita punyai, sehingga akan kita bisa tekan cost minim mungkin. Ya. Kemudian kita bisa juga meningkatkan kualitas, ya. Kita bisa atur koordinasi sendiri, berarti kita bisa minta persyaratan sasaran mutu yang mau dicapai seperti apa, kualitas akan semakin baik. Kemudian kita juga bisa memfasilitasi scheduling dan planning yang lebih baik karena semua itu terintegrasi jadi satu. Kemudian memfasilitasi investasi kalau memang perlu investasi khusus pada aset yang terspesialisasi. Kemudian juga kita bisa mengamankan supply yang penting bagi kita atau channel distribusi kita. Jadi secara kekuatan kita akan bertambah kuat karena semua faktor yang berdampak pada perusahaan kita miliki sendiri. Nah, itu keuntungannya. Itu manfaatnya, ya. Walaupun banyak aturan yang melarang perusahaan jadi memonopoli, ya kan, ada aturan yang membatasi perusahaan itu terlalu besar sehingga dia menjadi besar menguasai pasar. Ya, ada aturan tertentu dari pemerintah itu terutama berkaitan dengan persaingan usaha itu dicegah, ya, akan ada aturan semacam itu. Kadang-kadang itu tidak diperbolehkan kalau itu membahayakan. Jadi kenapa integrasi vertikal akan masuk akal, terutama kalau ternyata memang ada kegagalan pasar yang terjadi dalam unit usaha tersebut. Ya, misalnya pasar dalam rantai nilai dalam industri itu terlalu berisiko, alternatifnya terlalu mahal dalam waktu maupun uang, mending dia integrasikan saja. Umumnya di negara berkembang ini banyak dipakai karena memang secara institusi di negara berkembang itu tidak terlalu bagus, ya. Perusahaan-perusahaan kadang diminta menjalankan sendiri karena tidak ada infrastruktur, ya kan. Kondisi persyaratan utamanya belum tersedia, terpaksa boleh membuat perusahaan bangun sendiri ya untuk keperluan dia, ya kan. Nah, dan itu mau tidak mau mereka jalankan sehingga mereka menjadi integrasi vertikal, ya. Tidak ada jalur jalan yang tersedia, terpaksa mereka buka sendiri, ya, dengan kata lain segala macam itu karena beresiko, ya. Kemudian alternatifnya selain integrasi yang murni vertikal, ada juga yang namanya taper integration, ya, di mana campuran antara dia membuat sendiri in-house, ada juga dia ngambil dari luar, ya. Itu alternatifnya. Tidak murni dia mengerjakan sendiri semua, ada sebagian yang dia beli juga dari luar. Nah, itu integrasi, ya, integrasi secara vertikal. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah diversification, ya. Diversifikasi itu ada yang sifatnya vertical integration, itu dalam salah satu bentuk diversifikasi, tapi diversifikasi yang sama sekali berbeda. Jadi diversifikasi ini adalah meningkatkan aneka ragam dari produk dan jasa yang perusahaan tawarkan atau pasar ditawarkan pada pasar, dan juga mungkin area geografis yang dia layani, ya. Jadi meningkatkan semakin banyak produk dan jasa yang dihasilkan. Itu adalah diversifikasi. Otomatis pasarnya juga akan berbeda, ya.
Misalnya perusahaan consumer goods misalnya, dia mulai dari membuat sabun, ya, Unilever misalnya, ya, membuat sabun, kemudian lama-lama dia membuat sampo, lama-lama ternyata dia masuk ke industri makanan dengan beli es krim, ya, atau kecap atau bumbu masak, ya, itu jadi diversifikasi. Dia tidak lagi menjual sabun saja, tapi ada produk lain yang di luar itu namanya diversifikasi, ya. Dia membuat aneka ragam produk, ya. Dia juga membuat aneka ragam wilayah yang dia layani, ya, tidak hanya di satu negara tapi di satu wilayah, tapi juga mungkin di negara lain, ya, yang dia bisa kembangkan, yaitu geographic diversification. Atau mungkin ada dua-duanya, dia kembangkan produknya, dia kembangkan geografisnya juga, ya. Jadi ada product diversification strategi, ada geographic diversification strategi, dan ada product and market diversification strategi. Nah, diversifikasi itu bisa bermacam-macam, ya. Ada bermacam tingkatannya. Ada yang diversifikasi yang murni tidak terdiversifikasi, ya. Itu namanya single business saja. Ada yang dominan bisnis, ada yang related diversification, ada unrelated diversification atau sifatnya konglomerat, ya. Nah, ini ada gambarnya di sini, ya. Nah, ini mungkin di slide yang satunya kali, ya. Saya pindah ke slide satu. Oh ya, sebelum ke situ, vertical integration juga punya kemungkinan bukan hanya menurunkan cost, bisa terjadi juga kalau ternyata meningkatkan cost, ya. Kualitas juga bisa berkurang. Itu bisa terjadi seperti itu kalau tidak benar-benar dikelola dengan baik, ya. Nah, tidak ada di sini. Saya balik ke buku tadi aja. Ringkasannya tadi, ya. Ringkasannya di sini. Nah, jadi ada diversifikasi yang jenisnya itu adalah single business. Kalau dia sebagian besar di atas 95% itu berasal dari satu bisnis utama, ya. Satu bisnis utama. Single business leverage, dan juga kompetensinya hanya di bidang itu. Di atas 9% bisa tergolong sebagai single business, ya. Misalnya Coca-Cola. Coca-Cola itu kan, ya, dia bikin minuman saja, ya. Sebagian besar industrinya di minuman, ya. 90% dari penghasilan dia murni dari menjual minuman. Seperti itu, ya. Tapi ada juga yang dia mungkin merambah ke bisnis lain, ya, yang ada dia mempunyai kompetensi inti yang sama, ya. Tapi pendapatannya itu sekitar antara 70-90%. Itu tergolong dominan bisnis. Dia sudah melakukan diversifikasi, tapi diversifikasinya agak lebih terbatas, ya, hanya sedikit saja, sekitar 30-25% lah, ya, di bawah itu, ya. Itu yang namanya dominan bisnis, ya, masih ada kaitan dengan bisnis utama dia, tapi porsinya kecil saja. Tapi kalau misalnya ternyata perusahaan bertambah lagi, dia membuat aneka ragam produk dan jasanya, tapi masih berkaitan. Itu namanya related diversification, masih ada kaitan, ya. Masih ada kaitan dengan industri yang utamanya, ya. Masih ada kaitan misalnya, ya, tadi itu yang saya contohkan, perusahaan minyak goreng dengan pabrik kelapa sawit itu masih ada kaitan, ya, dalam satu rantai nilai yang sama. Tapi misalnya pabrik kelapa sawit itu ternyata membeli hotel, ya, di luar sama sekali kan, nggak ada hubungan sama sekali, itu adalah diversifikasi yang tidak berkaitan, unrelated diversification, ya, sama sekali tidak berkaitan. Kalau porsi utamanya itu di bawah 70% dari bisnis utamanya, itu termasuk diversifikasi baik related atau unrelated, tergantung dari keterkaitan antara yang pertama, ya, bisnis utamanya dengan yang bisnis yang baru tadi, ya. Nih, jadi kalau gambaran seperti ini, ya, related constraint itu berkaitan satu dengan lainnya, ya kan? Ada yang related linked, itu maksudnya hanya berkaitan dengan satu, satunya berkaitan dengan yang lain, seperti itu, ya.
Kemudian unrelated sama sekali tidak ada kaitan. Misalnya perusahaannya adalah perusahaan media, misalnya kayak Kompas Gramedia itu kan media. Ternyata dia punya hotel. Ya. Kalau dia punya TV masih ada kaitan dengan media, ya kan? Kompas Gramedia dia punya koran dulunya, penerbitan, toko buku, kemudian TV, kemudian portal internet masih ada hubungan semua karena semua itu berlandaskan pada media. Ya. Tapi kalau ternyata dia beli hotel, ya, Hotel Santika atau punya grup Gramedia, Santika, Amaris dan kawan-kawan itu berarti bukan bisnis utama dia. Dia sudah menjalankan strategi yang sifatnya unrelated diversification. Dia beli hotel juga. Misalnya dia beli bank, lembaga keuangan, itu jelas berbeda lagi, ya kan, unrelated yang sama sekali terpisah. Dan itu berarti apa? Kompetensinya bukan di kompetensi awalnya, ya itu konsep core kompetensi, ya kompetensi inti berarti sama sekali tidak ada kesamaan dengan kompetensi inti yang utama. Ya. Kalau Kompas Gramedia misalnya dia keahlian dia adalah di bidang media, ya media penerbitan, ya. Tapi kalau dia pergi ke hotel itu sama sekali dia tidak punya kompetensi awal, ya. Dia orang penerbitan, orang wartawan kok bisa punya hotel, maka dia bisa saja boleh ke situ. Cuman sekarang dia harus memelihara, ya, meningkatkan kompetensi dia sehingga dia bisa menjalankan usaha hotel dengan baik, ya. Bagaimana wartawan bisa menjalankan hotel yang baik? Ya harus kita cari orangnya yang bisa mengoperasionalkan itu, dia mungkin belajar, ya meningkatkan kompetensinya dengan baik menjalankan bisnis hotel, seperti itu. Nah itu ya ada bermacam jenis tergantung dari kemauan dari manajemen dalam melakukan diversifikasi. Nah perlu diperhatikan bahwa dalam diversifikasi perusahaan juga harus memperhatikan kompetensinya, ya. Karena ada kecenderungan dia masuk ke bisnis baru, dia tidak kompeten di bidang itu. Nah itu jangan sampai seperti itu akan berbahaya, ya. Bisnis itu adalah kita harus punya pengetahuan dan keahlian untuk menjalankan. Jangan sampai kita tertarik masuk kita nggak punya keahlian, ya. Itu sudah tanda-tanda bahaya itu. Jadi harus ada kita punya kompetensi untuk menjalankan bisnis itu, ya. Itu harus disesuaikan, ya. Ini ada matriksnya kalau kita mau menjalankan bisnis diversifikasi yang merambah mungkin ke beberapa unit bisnis yang mungkin sangat berbeda dari kompetensi awal kita, ya. Ini tergantung dari market dan core kompetensinya, ya. Kalau ternyata market kita itu dalam pasar yang ada, ya, dan kita punya core kompetensi untuk menjalankan itu, maka kita berdayakanlah kompetensi inti itu untuk menjaga agar kita kondisi pasar kita semakin lebih baik. Tapi kalau ternyata dia masuk dalam pasar yang baru, ya, core kompetensinya itu ada, bisa dia kembangkan, ya ke situ. Tapi kalau merambah yang pasar yang baru, core kompetensi itu baru juga, maka dia harus yang di sisi sebelah kanan ujung atas ini, building new core competence to create and compete in market and future. Ya, dia harus membangun keahlian kompetensinya di pasar yang baru. Itu berarti perlu kerja keras karena dia perlu menguasai bidang baru ini. Nah, jangan sampai dia nggak menguasai. Itu ya core competence harus diperhatikan agar keahlian perusahaan harus benar-benar unggul di situ. Ini contoh ya di Amerika nih kebetulan ya. Ini ada 4 perusahaan consumer goods, ya. Perusahaan di bidang consumer product, ya. Ada Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Kimberly-Clark, dan Unilever. Ini di Amerika, ya kan? Procter & Gamble, terutama kasus Procter & Gamble itu ya, perusahaan yang menghasilkan sampo, misalnya Head and Shoulder, kemudian Pantene, kemudian apalagi satu lagi itu yang warna hijau itu. Di Indonesia nggak tapi laku itu ya, karena dia kalah dengan Unilever. Ya, Unilever punya Sunsilk, Lifebuoy, kemudian Lux dan sebagainya. Tapi kalau di Amerika itu yang menguasai adalah Colgate-Palmolive. Mungkin pernah ada tahu pasta gigi Colgate, ya, atau sabun Palmolive, ya. Di Indonesia juga nggak super laku itu, mereka kurang unggul kalau di sini karena
Kalau di negara berkembang umumnya Unilever yang menguasai, karena mereka sejak zaman dulu sudah menguasai di pasar negara berkembang. Nah, Procter and Gamble ini dia punya strategi yang keliru dalam diversifikasi, ya, dulunya, karena dia masuk ke pasar yang sama sekali beda, ya. Ya, diceritakan di sini ya, Procter and Gamble punya produk namanya sabunnya mereknya Ivory, kemudian deterjennya mereknya Tide, kemudian harum ruangan Febreze, kemudian Crest itu untuk sikat giginya, kemudian dia punya popoknya mereknya Pampers. Ya, Pampers kita menyebutnya Pampers itu memang produk dari P&G sebenarnya. Dia gagal karena apa namanya? Dia masuk ke pasar yang dia tidak punya kompetensi inti sebenarnya, ya. Apa, yaitu berhubungan dengan strategi agresif unrelated diversification. Dia masuk ke bisnis ini pisau silet, ya, yang mereknya Gillette, ya. Gillette itu kenapa kita menyebut Gillette itu berasal dari merek Gillette, ya. Sabun kok mengambil pisau silet, ya, beda kan, unrelated itu kan, ya, tapi dia gagal di situ karena ternyata produk Gillette itu kalah bersaing dengan merek-merek baru yang ini, ya. Sehingga dia kurang sukses dan dia juga gagal di pasar di negara-negara yang baru berkembang di BRIC, ya, Brazil, Rusia, India, dan Cina. Dia gagal bersaing dengan situ, bahkan dengan Unilever kalah karena Unilever menguasai negara berkembang. Jadi P&G ini yang ini dia paling bawah dibanding yang lain karena kegagalan dia dalam melakukan strategi yang sifatnya unrelated diversification, ya. Yang lain juga sebenarnya unrelated, ya. Ya, Unilever juga unrelated sebenarnya, masuk ke bisnis makanan, ya. Tapi sekarang Unilever pun mengambil langkah yang sama, dia juga tidak lagi merambah ke bisnis yang tidak ada hubungan. Misalnya, ya, dia tidak lagi menjual yang Blue Band, itu Blue Band lagi bukan milik dia, ya, Blue Band itu sudah dia jual ke pihak lain. Kemudian beberapa industri makanan dia jual, dia tidak lagi fokus ke situ, fokus ke bisnis kompetensi utama dia adalah di bidang consumer produk yang berkaitan dengan kebersihan atau perawatan diri, seperti itu. Nah, P&G juga sama, ya, dia sudah lebih duluan konsolidasi sehingga dia fokus ke bisnis utama dia saja, ya. Itu. Nah, itu ya, bisa terjadi perusahaan gagal dalam menjalankan diversifikasi karena dia tidak punya kompetensi dan kecermatan awal dalam produk yang dia beli. Oke, itu, ya. Terus pertanyaannya, apakah kalau perusahaan melakukan diversifikasi akan selalu berhasil? Tidak selalu, ya kan? Ini ada, kalau menurut penelitian yang ada, ya, itu ada kurva U terbalik seperti ini, ya, kayak gunung seperti ini, ya. Semakin perusahaan berdiversifikasi semakin baik sebenarnya, tapi sampai titik tertentu, ya, dia tidak akan baik lagi, ya. Umumnya kalau sudah melakukan diversifikasi yang tidak berkaitan, ya. Kalau masih ada diversifikasi yang ada kaitannya sampai titik optimal, bisa kita menghasilkan titik maksimal di sini, ya. Tapi kalau kita diversifikasinya sudah terlalu jauh, mengambil bisnis-bisnis yang tidak ada hubungan sama kita, itu berbahaya sebenarnya, ya. Karena kita tidak punya kompetensi inti di bidang yang tidak kita kuasai, itu akan bisa menurunkan kinerja sampai ke titik bawah. Ya, ini grafiknya seperti ini. Jadi tidak selalu bahwa diversifikasi yang semakin banyak maka kinerja akan semakin tinggi. Tidak, ya. Itu banyak faktor yang menyebabkan, terutama keahlian kita mengoperasionalkan semakin banyaknya perusahaan tersebut. Nah, itu dan diversifikasi bisa terjadi, ya. Ada premium dan ada diskon. Ya, maksudnya gini, ya. Ada induk perusahaan yang menguasai banyak perusahaan, ya. Kalau ternyata nilai perusahaannya itu lebih tinggi di induknya ketimbang di anaknya digabungkan, berarti ada premium, ya. Tapi ternyata kalau induknya itu ternyata tidak lebih bagus dari anak-anaknya, itu namanya discount. Nah, itu, ya. Ya, oke, itu, ya. Ini adalah intisarinya, ya, dari strategi yang kita jalankan untuk corporate strategi. Strategi vertikal itu amat baik dalam hal meningkatkan value creation sekaligus juga mengurangi cost, ya. Dia bisa meningkatkan value creation dengan cara menurunkan cost, ya, meningkatkan kualitas, memampukan koordinasi perencanaan, scheduling, kemudian membuat investasi yang khusus, kemudian mengamankan supply dan distribusi
produk. Tapi dia juga bisa menyebabkan pertambahan cost karena birokrasi yang semakin banyak. Kualitas bisa bertambah, justru tidak bertambah baik, bisa jadi buruk, ya. Fleksibilitas juga tidak akan mudah dicapai karena semakin banyak birokrasi yang berjalan bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi ada tuntutan hukum karena adanya monopoli oleh perusahaan. Itu harus dipertimbangkan ininya. Nah, kalau kita melakukan related diversification, ya, dengan bidang usaha yang sejenis yang masih ada kaitan, itu ada manfaatnya. Pertama, economies of scope-nya akan semakin banyak meningkat, skala ekonomis semakin menurun, ya, dengan kata lain kita bisa meningkatkan, menurunkan biayanya, ya. Kemudian kita bisa mengatasi masalah restructuring dan juga capital market, kita bisa saling bantu, ya, bisa saling bantu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tapi juga ada cost-nya, pertama cost koordinasi yang tercipta karena semakin banyak perusahaan tersebut, dan juga cost yang dikenakan juga akan semakin banyak. Ya, itu untuk yang diversification. Nah, kemudian kalau kita perusahaan itu punya banyak unit bisnis, ya, strategic business unit (SBU), ya, strategic business unit, dan kata lain dia punya anak perusahaan yang banyak, ya, anak perusahaan ini kondisinya mungkin berbeda-beda, ya. Ada yang sudah baru berdiri, ada yang sudah matang, ada yang sudah menghasilkan, ya kan. Nah, perusahaan harus apa nih supaya ini bisa dikelola dengan baik dalam bentuk portfolio management, ya. Ini ada skema yang seperti ini, ya. Skema yang dibuat oleh perusahaan konsultan namanya Boston Consulting Group, BCG, ya, Boston Consulting Group, ya. Dia membuat matriks, ya, matriks berdasarkan sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya, ya. Kalau dianggap bahwa sumbu vertikalnya itu pertumbuhan pasar, sedangkan horizontalnya itu pangsa pasar, bisa dibuat 4 kelompok seperti ini, ya. Ini adalah matriks BCG. Ada bisa tergolong pangsa pasar rendah, ada pangsa pasar tinggi, ada sedangkan yang pertumbuhan, ada pertumbuhan rendah, ada pertumbuhan tinggi. Kita buat kelompok seperti ini. Untuk masing-masing kelompok kita perlakukan beda-beda berdasarkan kondisinya. Nah, itu. Dia ngasih nama untuk yang di bawah ini dog, cash cow, star, dan question mark, tanda tanya. Nah, untuk perusahaan yang tergolong pangsa pasarnya rendah, pertumbuhannya juga rendah, itu dianggap sebagai dog, underdog istilahnya, ya. Dog itu anjing, maksudnya ya tidak bagus lagi itu lah, maksudnya underdog. Itu labanya akan rendah dan tidak stabil, naik turun. Kemudian cash flow-nya juga bisa negatif, ya. Ibaratnya nggak bagus lah perusahaannya. Ini mau diapain perusahaan ini? Nah, sebaiknya perusahaan seperti ini udah, kalau memang kondisinya nggak bagus, kita jual saja, ya. Kita tutup atau kita jual. Atau sebelum kita jual, kita habiskan dulu potensinya, baru nanti kita jual, ya. Karena dia tidak punya masa depan, ya. Perusahaan semacam ini badesu, masa depan suram. Sudah kita siapkan saja untuk dijual. Misalnya ya, pemerintah punya banyak perusahaan kan, badan usaha milik negara. Nah, kayak menteri yang sekarang, dia rupanya membuat semacam portofolio semacam ini, ya, digolongkan perusahaan mana yang masuk kategori ini. Nah, kategori paling bawah ini udah kita tutup saja, atau kita jual dah, ya. Jadi ada banyak berapa belas perusahaan yang tergolong di sini, akhirnya ditutup, ya, dijual. Nah, sebanyakan ditutup, ya dijual, nggak ada yang mau beli masalahnya, ya ditutup, ya. Kemudian ada juga perusahaan lain yang tergolong pangsa pasarnya tinggi, tapi pertumbuhannya rendah, ya slow saja, tapi dia sudah menguasai pasar. Ya. Itu tergolong sebagai cash cow, ya, sapi perah, ya, cash cow, sapi perah. Karena labanya sudah tinggi, ya, stabil, ya, cash flow-nya juga tinggi stabil, tapi dia sudah dalam industri yang mature, yang mungkin pertumbuhannya agak mandek, ya, sudah ini. Nah, dalam hal ini kita harus pertahankan perusahaan ini, hold, ya, posisinya kita sebaiknya hold, ya. Kita sebisa mungkin maksimalkan, ya, maksimalkan. Jadi rekomendasinya adalah kita menginvestasikan secukupnya saja, sehingga dia bisa mempertahankan posisinya dan agar dia tidak turun menjadi posisi dog nantinya, ya. Ini yang cash cow, ya. Nah, untuk yang star ini bagus, ya, dia sudah pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhannya tinggi, maka ini perusahaan yang ideal karena sekarang dia menghasilkan laba tinggi, cash flow-nya juga cukup netral saja, ya.
maka perusahaan harus investasi lebih jauh. Dimaksimalkan perusahaan ini, ya. Hold, kemudian kita berikan investasi yang cukup banyak, ya. Jangan di harvest atau di divest, ya perusahaan ini perusahaan bagus yang berkembang. Mending kita pelihara betul-betul, maintain betul-betul, apa keperluannya kita investasikan, ya. Kita jaga betul-betul karena ini adalah aset yang memang penting buat corporate, ya. Makanya itu di portofolio BUMN mungkin Menteri fokuskan ke sini nih, yang STAR. STAR ini benar-benar di-maintain, ya. Kami perlu modal Pak Menteri, ini kurang, kami mau masuk seperti ini, kami perlu modal. Udah, kami stok modal, invest, ya. Tujuannya supaya dia mempertahankan terus-menerus, ya kan. Salah satu pangsa pasar yang kuat itu misalnya kalau pemerintah ini di perbankan, ya perbankan nasional karena alasan strategi pemerintah harus punya bank di situ supaya mengamankan. Tapi di sisi lainnya juga pangsa pasar yang menguasai dia juga menghasilkan laba yang banyak, ya kan. Nah makanya itu bank-bank pemerintah itu dikonsolidasikan jadi 4 saja, itu benar-benar di-maintain betul-betul karena adalah star dalam portofolio perusahaan milik pemerintah. Itu ya. Kemudian satu lagi, kalau ini masih tanda tanya, dia pangsa pasarnya masih sedikit, tapi ada potensi berkembang, ya karena dia pertumbuhannya tinggi, tapi pangsa pasarnya masih sedikit. Nah untuk perusahaan seperti ini kita harus hati-hati, ya, karena posisinya mungkin masih labanya masih kecil, kemudian tidak stabil, kemudian cash flow-nya masih negatif karena dia masih perlu disapih, ya mirip seperti anak yang bertumbuh gitu. Dia bisa bertumbuh tambah jelek atau bertumbuh tambah bagus. Kita lihat kondisinya, ya. Nah, ini harus kenapa disebut tanda tanya? Karena kita harus terus-menerus memantau, ya. Kalau potensinya bertambah bagus, kita tingkatkan market share-nya supaya lebih tinggi, bergeser menjadi star. Ya. Nah, kalau ternyata mandek nggak beroperasi, maka kita ambil posisinya sebagai dog saja lah. Kita divest saja, kita jual saja, tutup saja kalau memang tidak berhasil, ya tidak berkinerja baik. Nah itu bisa seperti itu. Jadi posisinya hold, ya, apa ditunggu dulu seperti apa, dilihat dulu, dipantau terus-terus. Nanti kalau sudah berubah, perusahaan bisa melakukan rekomendasi untuk melakukan peningkatan investasi lebih jauh. Ya. Karena dia tidak jelas posisinya, maka eksekutif perusahaan bisa menambah investasi di situ dalam rangka meningkatkan pangsa pasarnya sehingga dia berubah menjadi perusahaan yang tergolong sebagai star. Tapi bila kondisi pasarnya berubah, ya dia mungkin akan berubah jadi dog nantinya, maka perusahaan harus segera menjalankan yang rekomendasi dog, yaitu harvest atau divest. Nah itu ya secara garis besar penjelasan kita tentang corporate strategi, ya kan. Jadi menarik ya, ini apa namanya, topik yang utama dalam perusahaan-perusahaan besar biasanya, ya. Seberapa tinggi derajat mereka melakukan vertical integration, seberapa luas mereka melakukan diversifikasi, dan seberapa luas juga cakupan geografis yang mau dia tambah dari yang ada sekarang. Menurut saya tidak mudah, ya kan. Kita harus berpikir apakah mereka punya kompetensi untuk menjalankan ini semua. Oke. Itu penjelasan kita untuk bab ini. Semoga mudah dipahami.